Oke, sobat-sobat Garuda, ada sebuah video dan juga ada sebuah mari kita bahas bersama dan mari kita tonton bersama sebuah asumsi dan juga beberapa narasi yang telah diseluruhkan oleh beberapa pengamat yang mungkin mereka adalah oknum dari pengamat, karena tidak semua pengamat adalah mengkritisi bagaimana timnas Indonesia. Kalau dulu-dulunya mereka mengkritik habis soal naturalisasi di bawah sejak ditangani oleh Coach Sintayong, dan kini dengan kehadiran dari Patrick Kluivert, apakah mereka tetap saja ingin mengkritik naturalisasi pemain diaspora yang dipulangkan oleh Bapak Erick Thohir? Saya menunggu apakah mereka masih berani mengkritik habis bagaimana, karena ya dari setiap ajang dari timnas Indonesia, kalau berbicara dalam pertarungan Piala Dunia, kenapa ya saya berpikir kalau para pemain-pemain lokal kita itu tidak bisa bertarung ke level sana. Karena kita lihat kemarin ada Welber Jardim, kemudian ada Jendra Van di timnas U20. Bahkan dari yang lainnya itu tidak bisa tampil maksimal di Piala Asia, kan begitu. Jadi apapun yang dibuat oleh Bapak Erick Thohir adalah guna untuk membangun timnas Indonesia untuk bisa meningkat ke level yang sana. Selagi ada kesempatan, saya sangat mendukung Bapak Erick Thohir untuk memulangkan para pemain diaspora, memperkuat timnas Indonesia. Karena ini adalah program yang dihalalkan oleh FIFA. Sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham, mari kita simak bersama soal bagaimana kekuatan timnas Indonesia dan persiapannya di round 3 menghadapi terlebihnya adalah tandang ke sini Australia. Jangan berpihak. Kadang ketika kita menang, pujinya. Ketika kalah, lese. Ini, ya biar kalian tahu ya, aku nggak pernah ketemu Sintayong. I don't know him. Mungkin aku nggak suka dia secara personal, but he's a good coach. So, setiap dia kalah, kayak semua jadi pundit. Terus ketika menang hilang, diam. Ini sekarang Indra Safri. Oke, he's a good coach. Dia udah pernah kasih juara berapa kali. Oke, but pundit macam apa yang bisa komen? 3 gol dari bola atas itu bukan salah pelatih. Pundit macam apa itu? Itu pundit sepak bola. Emang itu lucu, lawak. You make yourself look stupid, bro. And then pemain tingginya 1,8 cm lawan no, bro. Itu salah pelatih. Sorry to say, bro. Because dalam tim, you have team analyst. Oke, benar. You have team pelatih. Sebelum kamu lawan siapapun timnya, kamu udah analis lawan kamu main seperti apa, unggulnya apa, kelemahan mereka apa. Sintayong lakukan semua ini. Kalau apa yang dia kata benar, berarti kan otomatis dia sebut harusnya Indonesia kalah lawan Australia. Ya benar dong. But if you see kita lawan Australia nggak bisa apa-apa. Yes. So now dia di medsos telling anak itu is okay to lose, itu bukan salah kalian. If you want to be a pundit, jadi yang baik gitu loh. Be fair. And then kita kalah 2 kali. Mereka nggak bicara apa-apa. Just bela. It's okay mau bela, but you forgot. Orang yang kasih kita selama 4 tahun. Iya, betul. They turn on him. They bully this guy. Aku nggak ada masalah dia dicoret. It's football. Orang pelatih datang bisa dan pergi. It's okay. But just say thank you for everything and then diam. And then you forgot this guy juga punya keluarga. Keluarganya lihat ini. This guy korban dirinya selama 4-5 tahun. So just say thank you coach, move on, bye. Bukan bully, terus ketika dibully masyarakat panggil polisi. Semakin memperjelas dugaan bahwa selama ini memang ada kong kali kong antara Indra Safri ini dengan para pengamat model Towel dan Bung Akmal Marhali ini ya. Kita lihat bagaimana pembelaan mereka, karena kita ingat kembali ya flashback ke masa di mana awal kepelatihan Sintayong dunia Piala Asia U20
yang berlangsung di Cina kemarin dengan permainan yang sama sekali tidak menarik untuk ditonton, yang membuat pecinta sepak bola Indonesia sama sekali tidak berminat untuk menonton pertandingan mereka ya. Dan ini yang mereka mencoba menggiring dari awal dulu bahwa ini adalah urusan kita itu karena terlalu memuja orang asing. Kita itu tidak menuju anak bangsa, legasinya Indra Safri dan segala macam itu yang disampaikan gitu. Orang-orang yang waras di Indonesia ini yang menyaksikan itu secara objektif ya, artinya kalau dipengaruhi masa sih satu Indonesia orang jadi nggak berminat menonton tim nasional asuhan Indra Safri ini, itu yang coba digambarkan oleh dua orang ini ya, yang secara sepihak mengaku sebagai pengamat, Akmal Marhali dan juga Bung Toel ini. Itu yang terjadi. Kita lihat bagaimana pembelaan mereka ya, kita dengarkan bagaimana pembelaan mereka yang tidak masuk akal terhadap Indra Safri. Padahal kalau sekali lagi dikatakan bahwa kita itu sebenarnya memang anti dengan pelatih lokal, buktinya tidak ada gitu ya cacian atau cercaan kepada Coach Nova Arianto yang asli orang Indonesia juga. Karena apa yang membedakan Coach Nova dengan Coach Indra Safri ini? Coach Nova itu nggak banyak ngomong, nggak banyak pamer prestasinya, nggak banyak pamer legasinya gitu. Dia fokus pada pekerjaannya. Dan belakangan ini kita lihat bagaimana fisik dari pemain-pemain timnas U17 gitu. Coach Nova sendiri katakan bahwa yang penting fisik dulu sekarang, baru setelah fisiknya mereka itu kuat kita berbicara taktik gitu. Jadi dengan fisik yang sudah bagus seperti itu, para pemain ini akan mudah mengeksekusi taktik, dan itu yang tidak kita lihat di tim nasional U20 ya asuhan Indra Safri gitu ya. Kesalahan yang sama berulang, tidak ada loncat, tidak ada solusi dia bagaimana dengan umpan silang di kotak penalti padahal fisik sudah sedemikian lama, dan itu dispin oleh orang seperti Akmal dan juga Bung Toel ini untuk membuat itu menjadi lari dari pembahasan tersebut ya, lari dari soal teknis seperti lari dari pelatih bahwa Iran itu super power, kemudian juga Uzbekistan. Nyatanya ketika dulu tim nasional kita itu U20 ini diasuh oleh Sintayong dengan seluruhnya pemain lokal, itu kita bisa bertahan melawan Uzbekistan. Ya kalah memang dengan Irak waktu itu, tapi tidak kalah dengan seperti ini. Kita melawan, ada game plan yang kita lihat di sana, dan itu yang dikaburkan oleh orang-orang yang mengaku pengamat bola ini. Dan tetapi apa yang kita lihat dari pembelaan mereka yang membabi buta itu semakin memperjelas dugaan bahwa selama ini memang ada kong kali kong antara Indra Safri ini dengan para pengamat model Toel dan Bung Akmal Marhali ini ya. Kita lihat bagaimana pembelaan mereka, karena kita ingat kembali ya, flashback ke masa di mana awal kepelatihan Sintayong di PSSI ini, Indra Safri ada orang yang paling jeto untuk mengganggu kepelatihan dari Sintayong di awal dulu ya, di masa masih Iwan Bule waktu itu pro PSSI, yang itu baru mereda. Solusinya yang ditawarkan oleh Iwan Bule adalah menjadikan Indra Safri ini direktur teknik. Ya, jadi Indra Safri ini seperti sudah menjadi pegawai tetap di PSSI ini, mungkin rahasia apa yang dia pegang gitu. Jadi untuk menyingkirkan dia dari PSSI itu sulit sekali. Makanya kerjanya seperti itu dengan visi jangka panjang. Kita nggak tahu dananya itu berapa, pasti banyak sekali bagaimana pengaturannya. Tetapi visi seperti itu hasilnya nggak ada, kita lihat ya. Bandingkan dengan timnas U17 gitu. Fasilitas visi yang diberikan ke timnas U17 dan U20 itu tuh berbeda sekali. Tanya, apa tuh? Jadi kalau aku lihat dari bahasa Bung ini, menurut Bung, Sintayong kurang pas buat timnas sekarang. Siapa yang nggak usah basa-basi, straight to the point aja. Secara pikiran terbuka, kita harus membuka kesempatan pada pelatih lain yang lebih punya kualitas. Tapi kalau aku aku masih pengen lihat dia di level Southeast Asia. Bung Toel, kalau Anda bilang STY, sebentar, saya memperkuat dari pernyataan Bung Greg. Kalau dibilang STY nggak berhasil gitu ya, tapi kita sampai di titik ini terus something loh. Indonesia sampai di round 3 kualifikasi Piala Sekarang pertanyaannya, siapa yang benar-benar dibangun? Dia mau klaim itu pemain naturalisasi dibangun oleh dia? No, nanti dulu. Mereka dibesarkan di sepak bola Belanda, yang mayoritas Belanda itu. Dia hanya tinggal mengambil potensial maksimumnya gimana ngeluarinnya, kan itu. Tapi yang kita lihat cuma satu jurus, mohon maaf. Dia hanya kuat bertahan. Bukan soal besok lawan Jepang. Saya tahu dengan segala upaya yang sudah dikerahkan oleh federasi, dia akan bertahan besok parkir bus. Karena dia pragmatis, karena dia penting untuk mempertahankan posisi. Tapi pragmatis itu nggak haram kan? Ya nggak haram. Ya, tapi apakah dia mau punya visi yang lebih tinggi? Kan pragmatis. Kalau bagi saya, yang penting lolos. Iya, oke, pasti sepak bola pengennya lolos semuanya. Pragmatis nggak apa-apa. Saya sebagai pengamat menuntut kualitas yang lebih tinggi. Masalah. Oke aja. Kalau saya nggak masalah. Mau parkir bus, mau pragmatis nggak masalah. Yang penting Indonesia bisa lolos. Di game itu aku juga bukan mau salahin Indra. Dia lawan tim yang lebih kuat, ya Iran pada hari itu, ya. Mungkin, golnya set piece semua. Kenapa salah? Apakah mereka latihan set piece, udah antisipasi? Mungkin tim Iran itu latihan bahwa, Indonesia ini punya pemain kecil, enggak pendek-pendek. Ayo kita manfaat itu. Maka kita juga harus latihan dong. Iya benar. Apa counter offer?
counternya adalah ketika kita mau lawan mereka begitu, aku lihat gol pertama itu corner kick. Kita zonal makin. How can you do zonal makin kalau kamu lawan tim yang tinggi? You have to do man-to-man makin, not zonal. Atau you mix it. Zonal makin apa? Nggak ada pemain yang punya tanggung jawab. Semua berdiri, ball washing, crossing, semua lihat bola, ini gol. 2 gol begitu. So menurut aku pikir itu salah tim pelatih. Ini bukan jelekin mereka. Iya, karena ini sesuatu teknis lapang. Iya, hati-hati kalau sama TV. Nah, TV itu ini harus tahu nih. hati-hati dulu kan. Wah ini ya, ini tinggal programnya ini nih yang jadi pilarnya kita. Jadi ini ya, ini tuh, wah ini ditinggalin gitu. Sisi lain kok apa namanya makin diuprek-uprek, makin konsepnya nggak jelas arahnya ini mau kemana. Saya mau nanya sebenarnya, izin ya Bang Toel, saya mau nanya. Saya pertanyaan, saya jarang ketemu sama Bang Toel nih. Pandangannya Bang Toel ini soal penggunaan pemain diaspora dan juga pemain dari lokal. Ideal atau komposisinya gimana sih? Nah, gitu. Anda melihatnya yang saat ini? Kok saya lihat ada gelagat nih? Kalau pelatih Patrick Kluivert, bisa-bisa nanti kiper sampai striker semuanya diaspora Belanda semua. Dan apakah is that okay with you, Bang Toel? Silakan langsung ditanggapi Bang Toel. Dua pertanyaan yang berbeda kalau kita bicara timnas dengan target Piala Dunia dengan timnas keseluruhan. Maka kalau perhatikan dengan cermat kalimat saya, membentuk tim nasional berbeda dengan membangun tim nasional. Maka saya bertanya tentang warisan. Karena begini, saya orang yang romantic football. Saya pernah bergerak di football development. Maka cuman publik, orang menganggap kalau saya ngomong A, maka B. Kalau saya kritik, maka anti. Nah itu yang buat saya nggak nyaman. Sebagai aku dari kacamata seorang supporter ya, aku lebih pengen menggarisbawahi kacamata para pecinta sepak bola yang aku tahu pasti sangat tidak hanya mau memberikan support terbaik untuk timnas Indonesia, tapi kita juga ngerasa sangat protektif karena sekarang timnas juga sedang dalam performa terbaiknya dan make sense sekali di mana kita punya rasa kepemilikan yang tinggi, rasa ingin melindungi yang tinggi sampai akhirnya kita kadang lupa sampai batas mana kita bisa memberikan kritik, masukan, dan sampai batas mana pula kritik dan masukan itu bisa berdampak kepada timnas itu sendiri. Karena sekarang yang aku lihat adalah dengan media sosial yang udah terbuka, banyak orang bisa berkomentar. Kadang kita merasa bahwa kita lebih pro. Banyak. Menyudutkan pelatih, menyudutkan pemain. Kenapa ini nggak dimainkan? Kenapa dia yang terpilih main? Padahal kita sendiri belum tentu tahu seperti apa permasalahan yang ada di dalam badan timnas saat ini. Yang sebenar-benarnya. Tantangan STI yang sebenar-benarnya seperti apa juga kita tidak benar-benar tahu gitu. Jadi sebagai salah satu supporter, pastinya pecinta timnas Indonesia kita, warga negara Indonesia, kita boleh cinta sama timnas, kita boleh menginginkan yang terbaik dari timnas, mengharapkan yang terbaik dari timnas, tapi please kita juga harus ada di setiap saat tersulit, saat lagi sukses, bukan berarti ya kita mengkritik sesuka hati tanpa ada landasan yang jelas gitu loh. Jadi kita harus memikirkan kritik kita itu dampaknya seperti apa dan apakah kritik kita itu memang bermanfaat atau tidak. Saya cinta timnas Indonesia, tapi saya benci Bung Toel. Kalian tahu Bung Toel yang benci timnas? Katanya dia timnas sekarang banyak bulenya ketimbang dulu bulenya sedikit. Memang bulenya sedikit tapi kalahnya kan banyak. Toel mbok mianco. Toel. Semangat tarik langan Toel. Masih inget dengan pundit atau pengamat sepak bola yang mempunyai 2 HP ini nggak? Yap, betul sekali. Coach Justin akhirnya dia nggak kuat dengan gaya permainan dari Coach Indra Safri ya. Gua nyerah kali ini, main bertahan seperti gaya pelatih Sintayong. PSSI harus segera memecat Indra Safri. Akhirnya Coach Justin juga nggak kuat dengan gaya permainan dari Indra Safri. Hanya Toel saja ya yang kuat dengan gaya permainan dan masih membela mati-matian Indra Safri ya. Gimana nih menurut kalian? Tinggalkan di kolom komentar ya. Indra Safri dipecat. Ini kesukaan lu kan? Nih ya, jadi ini udah resmi langsung dari Instagram Pak Erick Thohir kalau Indra Safri dipecat sebagai pelatih kepala Timnas U20. Catat,
pelatih kepala U20 ya. Tapi kalau misalkan nanti Indra Safri ada di jajaran timnas lainnya, ya fan-fan aja. Karena kan dia dipecatnya sebagai pelatih kepala. Dan menurut gua ini adalah keputusan yang sangat tepat setelah gagalnya U20 di Piala Asia U20. TC-nya udah panjang bener, jangka panjang, tapi cuma dapat 1 gol sama 1 poin. Good job PSSI. Dan untuk kedepannya semoga timnas Indonesia nanti ditunggangi sama pelatih yang benar-benar good ya. Karena kan dari senior dan U23-nya ini udah pelatih Eropa. Jadi harus dari Eropa juga lah. Dan buat Indra Safri sekali lagi terima kasih karena sudah memberikan medali emas di SEA Games. Kemudian sudah menjuarai Piala AFF juga. Oke, sahabat-sahabat Garuda Fans, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana? Silakan ditulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Iktohir Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga kita Garuda.